Setelah kita selesai mendownload aplikasi penilaian digital ini, maka tampak pada halaman utama ini beranda Akpai Digital Penilaian. Di sini ada butir-butir soal yang telah dikirimkan oleh guru-guru PAI di seluruh Nusantara. Seperti ini, terdiri dari berbagai materi sesuai dengan jenjang masing-masing, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Jika Bapak Ibu ingin menambah wawasan atau berbagi tentang pembuatan soal, dapat memanfaatkan aplikasi ini. Bapak Ibu, jika ingin melihat soal yang sudah dikirimkan oleh para guru PAI di Nusantara ini, bisa langsung mengklik panah di samping kanan seperti ini. Maka kita bisa membaca soal-soal tersebut seperti ini. Bapak Ibu bisa menambah koleksi bank soal dengan bantuan aplikasi penilaian digital ini. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat soal di aplikasi ini. Caranya dengan mengklik tanda tambah di bagian bawah, maka nampak laman untuk membuat soal. Kita mulai dengan memilih kelas. Saya pilih kelas 12 SMA. Otomatis keluar kelas SMA karena di profil saya sudah memilih kelas. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja, diatur di profil jenjang kelas yang akan kita pilih. Kemudian kompetensinya saya pilih pengetahuan penalaran. Kemudian kompetensi dasarnya meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Materinya menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Indikator misalnya disajikan ilustrasi tentang berbagai bencana alam yang terjadi di dunia. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku atau sikap beriman kepada qada dan qadar. Baik Bapak Ibu, setelah itu kita lanjut
klik butir soal. Pilih yang mana yang Bapak Ibu kehendaki. Di sini saya akan memilih pilihan ganda. Soal pertama misalnya saya akan menggunakan voice note aja. Akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia banyak terjadi musibah dan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, tsunami, dan sebagainya. Para korban bencana alam tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga kehilangan anggota keluarga. Dalam kondisi ini, sikap yang harus mereka tunjukkan dalam mengimani qada dan qadar adalah kita akan melakukan sedikit pengeditan. Angin puting beliung, gunung meletus. Di sini kita beri titik. Pilihan ganda yang pertama, kelihatannya ini yang benar ini, karena sudah diberi tanda contreng. Kita gunakan meyakini bahwa segala cobaan adalah ketentuan dari Allah dan di setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Siapa yang kuat imannya dalam menerima cobaan akan dinaikkan derajatnya. Meyakini bahwa bencana yang terjadi karena ulah manusia dan dosanya tak terampuni lagi. C. Meyakini bahwa Allah telah bersikap tidak adil kepadanya, karena cobaan itu sangat berat baginya. D. Meyakini bahwa bencana terjadi karena perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Ia merasa Allah tidak akan mengampuninya lagi. Yang E. Meyakini bahwa cobaan yang diberikan Allah di luar kemampuan hambanya dan manusia senantiasa mencari kasih sayangnya.
Bapak Ibu, satu soal sudah kita selesaikan. Kalau Bapak Ibu ingin menambah soal kedua, tinggal menambah atau mengklik tanda tambah yang ada di posisi tengah. Kemudian memilih pilihan ganda atau pilihan lainnya. Sini kita soal kedua. Kita bikin soal lagi, satu lagi. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Seseorang yang ingin sehat maka harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, maka tubuh akan sehat. Takdir seseorang karena ada usaha tersebut dinamakan . Kita lakukan pilihannya. Takdir mu'allaq B. Takdir mubram Takdir baik Takdir ilahi Takdir keberkahan. Sudah 2 soal yang kita selesaikan. Kalau Bapak Ibu ingin menambah lagi, caranya sama. Tinggal mengklik tanda tambah, kemudian langsung membuat soal dan jawaban, pilihan-pilihan gandanya. Tapi kita hari ini hanya membuat untuk 2 soal saja. Langsung kita klik lanjut. Nah, terbitkan kalau kita ingin mengakhiri soal. Bapak Ibu, untuk mengecek soal yang sudah kita buat tadi, klik foto profil kita di pojok kanan bawah. Di sini saya akan mengklik panah ke bawah di samping kanan. Nah, inilah yang sudah kita buat tadi. Ini beberapa soal yang sudah saya buat sebelumnya. Demikianlah cara pembuatan soal.
Bapak Ibu, soal sudah kita buat, lalu bagaimana cara merakit soal yang sudah kita buat tadi? Caranya dengan mengklik angka yang ada di bawah. Di situ ada angka 3, menunjukkan bahwa saya sudah 3 kali merakit soal. Jika Bapak Ibu belum pernah merakit soal, maka angka yang tertulis adalah angka 0. Jika 1 kali, maka yang tertulis adalah angka 1. Kita coba untuk mengklik angka, maka keluar halaman untuk merakit soal. Dimulai dengan memilih kelas, kemudian kompetensi pengetahuan, kemudian topik. Kita isi dengan kerjakanlah dengan jujur dan benar. Kemudian tahun dan semester. Kemudian klik lanjut. Nah, Bapak Ibu, ketika akan merakit soal bisa menggunakan soal-soal yang sudah dikirimkan oleh Bapak dan Ibu guru PAI atau menggunakan soal sendiri. Jika ingin menggunakan soal yang sudah dibuat sendiri, Bapak Ibu bisa mengklik foto profil di bawah pojok kanan. Di situ Bapak Ibu bisa menggunakan soal-soal yang sudah pernah dibuat sebelumnya dengan mengklik tanda panah di samping kanan, kemudian mulai memilih soal-soal mana saja yang akan dirakit. Sebagai contoh, ada sudah 3 soal yang dirakit, 4 soal. Cukup. Nah, demikianlah untuk merakit soal. Demikianlah cara pembuatan dan cara merakit soal dalam aplikasi penilaian digital ini. Setelah itu kita klik hasil dan keluar kode yang nanti akan kita berikan kepada siswa di aplikasi Siswa PAI. Bapak Ibu, demikianlah cara pembuatan soal dan merakit soal di aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.